Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan membahas tentang teorema penambahan interval. Ada teori ini, ada beberapa banyak contoh. Sebelumnya kita mengulang minggu kemarin, minggu yang lalu kita membahas ada beberapa aturan. Yang pertama, integral tentu definisinya adalah menghitung integral luas atas dikurangi luas bawah atau hasil fungsi, misalkan mengintegralkan sebuah fungsi dengan batas bawahnya A dan batas atasnya B, sama dengan mencari integralnya adalah integral tentu dari fungsi f(x) dengan batas bawah A, batas atas B, itu sama dengan integral dari fungsi f tersebut disubstitusikan batas atasnya lalu dikurangi integral fungsi f(x) dengan mensubstitusi nilai batas bawahnya atau A-nya. Ada beberapa rumus atau aturan. Di sini integral fungsi konstanta, integral dari konstanta bisa diintegralkan langsung atau bisa dipisahkan. Konstantanya bisa ikut diintegralkan atau tidak. Aturan penjumlahan atau pengurangan itu bisa dipisahkan di integralnya di penjumlahan atau pengurangan. Oke. Yang selanjutnya bisa penjumlahan atau pengurangan juga bisa dalam satu integral langsung, maksudnya tidak dipisahkan. Yang selanjutnya teorema perubahan batas. Yang pertama, jika batasnya sama, maka menghasilkan nilai 0. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah yang akan kita bahas hari ini, yaitu teorema penambahan interval. Masuk ke dalam materinya. Jika f adalah fungsi yang terintegralkan di selang A, B, C, maka integral dari fungsi f(x) dengan batas A hingga C dx sama dengan integral f(x) dx dari A hingga B, selanjutnya ditambah integral f(x) dari B hingga C. Keterangan. Formula di atas menerangkan bahwa untuk mencari integral tentu dapat juga dengan membagi batas interval. Contoh yang pertama, ini sepertinya ini tidak usah. Kita lanjut contoh pertama, contoh B4A. Carilah integral dari fungsi f(x) 3x pangkat 2 plus 5x dengan batas bawahnya A sama dengan min 1 dan batas atasnya B sama dengan 3. Jawab. Ini gambarnya. Ini keterangannya. Sebenarnya keterangan ini harusnya tidak usah dicontoh yang ini, contoh yang berikutnya saja. Tapi tidak apa-apa. Jadi intinya kayak gini, bahwa fungsi ini adalah gambarnya ini, sehingga ada yang di bawah, sehingga luasnya di tengah sini atau di bawah sumbu X, ada yang di sini atau atas sumbu X. Jadi udah dua bagian. Kalau misalnya secara rumus integral tentu, yaitu batas bawah ditambah. Maksudnya luas daerah di atas sumbu X dikurangi luas daerah di bawah sumbu X, itu perlu pemotongan. Salah satunya di sini, bahwa kurva ini memotong sumbu X di 0 dan di sini negatif 1,675. Nah, seperti itu. Sehingga harus membagi 2. Pak bingung, nanti di contoh yang berikutnya ada. Kenapa itu harus dipotong? Nah, sekarang ini contoh dari pemotongan integralnya dipotong jadi 2. Oke, di sini integral dari f(x) yaitu 3x pangkat 2 ditambah 5x.
integral dari batas bawahnya min 1 dan batas atasnya 3, kita bisa mengintegralkan dengan membagi 2, yaitu dari min 1 sampai 0, yang kedua dari 0 sampai 3. Selanjutnya, kita integralkan terlebih dahulu dari 3x pangkat 2 ditambah 5x. 3x pangkat 2 ditulis dulu, lalu 2 tambah 1 sebagai pangkat karena integral itu pangkatnya ditambah 1. Lalu 2 ditambah 1 sebagai penyebut. Selesai gitu, kita tambahkan di sini, ditambahkan 5x di sini diintegralkan menjadi 5x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Oke. Pak, itu kok ada penjumlahan di dalam sini? Ya, ini aturan penjumlahan, bisa dipisahkan integralnya, bisa tidak. Kalau tipe ini yang saya gunakan tidak dipisahkan. Jadi ini 3x pangkat 2 ditambah 5x, dia dalam satu integral, tidak dipisahkan. Yang selanjutnya, dengan batasnya min 1 sampai 0. Yang sebelah kanan karena fungsinya sama, integralnya pasti sama. Yang membedakan batasnya. Tadi dari min 1 sampai 0, sekarang 0 sampai 3. Oke, dilanjutkan, disederhanakan menjadi 3x pangkat 3 per 3 ditambah 5x pangkat 2 per 2. Batasnya min 1 sampai 0. Otomatis karena fungsinya sama, yang sebelah kanan itu maksudnya fungsinya sama, 3x pangkat 3 per 3 ditambah 5x pangkat 2 per 2. Batas yang berbeda, 0 sampai 3. Baris yang selanjutnya adalah mensubstitusikan batasnya ke dalam fungsi yang telah diintegralkan. Seperti yang ini, yang pertama di sini, ini adalah yang kiri sini, 3x pangkat 2, sebenarnya aslinya gini. Saya tulis dulu fungsi yang aslinya seperti ini. 3. Nah, seperti ini. Saya ini turunkan dulu biar agak jelas. Nah, yang diperhatikan yang sini ya. Saya pisahkan dulu. Nah, yang ini. Ini saya ganti warna biar tujuannya di situ. Aslinya seperti ini. Batas bawahnya min 1 sampai 0. Dalam mengintegralkan fungsi yang ini, kita tulis dulu menjadi 2. Kasih kurung X-nya, kalau pakai buku gampang, diberi kurung. Selanjutnya X-nya dihapus. Ini yang kiri itu sebagai diisi untuk batas atas, yaitu 0. Sehingga di sini isi 0, ini isi 0. Untuk yang sebelah kanan, kita hapus, dan X yang ada kita ganti dengan batas bawah, yaitu min 1, dan ini pun min 1. Oke. Itu cara substitusian supaya tidak tercecer, tidak salah, dan tidak tertinggal. Begitupun yang ini. Ini batas atasnya 3, batas bawahnya 0 dan 0. Oke. Kita lanjutkan ke barisan berikutnya. Karena 0, pangkat dan pangkat sekian dikalikan, itu tetap 0. Sehingga langsung saya 0. Batas bawahnya di sini min 1. Min 1 pangkat 3, min 1, min 1 kali 3. Ya, di sini min 1 dulu ya. Kita pangkatkan dulu. Min 1 pangkat 2, 1. Sehingga 1 kali 5. Di sini yang sebelah kanan, 3 pangkat 3 hasilnya 27. Di sini. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Lalu tulisannya dirapihkan. Barisan berikutnya kita sederhanakan lagi. 3 dikali min 1, min 3. 5 kali 1, 5. Dapatlah ini. 3 kali 2, 7.
81. 5 kali 9, 45. Sama per 2. Selanjutnya kita buka kurung. Negatif kali negatif, positif. Negatif kali positif, negatif. Sehingga negatif 5 per 2. Positif kali positif, positif. 81 plus 81 per 3. Positif kali positif, positif. 45 per 2. Lalu disederhanakan. Yang 3 taruh didekatkan di sini. Yang per 2 didekatkan per 2. 3 ditambah 81 menjadi 84 per 3 tentunya. Min 5 ditambah 45. Atau saya di sini bikin garis baru saja. Sekarang saya tukar ini minnya taruh belakang. Nah, ngitungnya biar lebih gampang. Setara seperti ini. 45 min 5 itu 40 per 2. Disederhanakan menjadi per 6 sehingga 84 kali 2 menjadi 186, 40 kali 3, 120. Disederhanakan menjadi 288 per 6 atau sama dengan 48. Itu untuk satu contoh soal. Ada satu contoh soal lagi. Oke. Satu contoh soal lagi. Contoh soal 4.4b. Ini kurang besar sepertinya ya. Saya besarkan saja. Ini kurvanya seperti ini. Jika gambar di atas adalah kurva dari fungsi f(x) sama dengan 1 per 3x pangkat 3, maka carilah integral dari batas fungsi f(x) dengan batas. Ini soalnya kurang bagus. Penulisannya ini saya yang bikin. Jika gambar di atas adalah gambar dari fungsi f(x) sama dengan 1 per 3x pangkat 3, carilah integral dari fungsi f(x) oke, dengan batas A sama dengan -1 dan B sama dengan 2. Oke. Jawab. Untuk mencari hasil integral di atas, ternyata tidak bisa menggunakan batas dari 1 hingga 2. Ini kan batasnya dari 1 hingga 2. Itu tidak bisa langsung. Tetapi harus membagi interval menjadi 2. Karena secara visual kurva di antara min 1 sampai 0 berada di bawah sumbu X. Kita perhatikan di sini min 1 sampai 0 ada di bawah. Ini daerah yang warna merah ini hitungan kita sebenarnya. Yang akan kita hitung. Yang selanjutnya 0 hingga 2 ini ada di atas sumbu X. Sesuai definisi integral yaitu integral dari fungsi f(x) dengan batas bawah A dan batas atas B sama dengan jumlah luas atas A itu area ya. Luas atas dikurangi luas bawah. Pak, kok dikurangi? Iya, luas bawah itu hasilnya hitungannya negatif sehingga untuk menambahkan yaitu ditambah. Itu materi buku kemarin. Kita harus membagi interval yaitu kurva atas dan kurva bawah. Oke. Sekarang kayak gini. Di sini sebenarnya kalau ini secara visual aja bahwa kurvanya memotong di 0. Pak, bisa nggak Pak kalau nggak ada gambarnya tapi kita tahu memotongnya di mana saja? Sangat-sangat bisa, yaitu secara teori atau dari aplikasi dari turunan, yaitu untuk mencari di manakah dia memotong sumbu X, itu bisa menggunakan turunan, gitu. Sehingga turunan pertamanya dicari di manakah ketika Y sama dengan 0. Kayak contohnya di sini 1 per 3X pangkat 3 turunannya adalah X pangkat 2 ya, X pangkat 2. X pangkat 2 ketika f(x) bernilai 0 ketika berapa? Ketika X-nya 0. 0 pangkat 2, 0. Selain itu tidak. Berarti posisi memotong sumbu, kurva, maksudnya sumbu X itu ketika X sama dengan 0. Seperti itu. Tapi itu tidak ditulis di sini, belum ditulis. Oke, itu tambahan. Oke, kita lanjutkan.
Karena tadi sudah memotong, sudah dibagi 2 intervalnya menjadi -1 sampai 0 untuk di bawah sumbu X dan 0 hingga 2 untuk daerah di atas sumbu X. Ini di bawah sumbu X, sehingga nilainya saya beri nilai negatif di depannya. Karena ini di atas sumbu X untuk interval 0 sampai 2 sehingga nilainya positif. Pak, kok seperti itu? Ya, sebenarnya mau ditukar-tukar, misalnya ini taruh di depan. Ya, nggak masalah jika ditulis seperti ini. Cuma saya menuliskan seperti ini berdasarkan intervalnya saja, tidak salah. Lanjut. Kita integralkan fungsinya, sepertiga X pangkat 3, sepertiga X pangkat 3, X-nya ditambahin 1, 3 tambah 1 sebagai penyebut juga. Hasil integral ini pasti sama dengan yang kanan, karena fungsinya sama. Kita sederhanakan menjadi negatifnya taruh di depan kurung, karena biar ngitungnya terakhiran saja, biar nggak ngitung-ngitung terus. Oke, kita lanjutkan. Sepertiga X pangkat 4 per 4 dengan batas bawahnya -1, batas atasnya 0, dengan fungsi yang sama tapi fungsinya bernilai positif, batasnya 0 sampai 2, lalu disederhanakan menjadi ini fungsi yang depannya itu negatif, X pangkat 4 per 12 dengan batasnya -1 hingga 0, dan fungsi yang sama di sebelah kanan, batasnya 0 sampai 2. Oke, sudah disederhanakan, ini bedanya apa ya? Ternyata sama saja, sehingga saya hapus saja ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita substitusikan. Yang pertama, yang sebelah kiri, X pangkat 4 per 12 dikurangi X pangkat 4 per 12. Dari batas atasnya batas bawah. Pak, kok di tengahnya sini negatif? Ya, ini sudah dikurung. Kelebihannya di sini, saya taruh di depan negatifnya ini. Tidak saya hitung, hitungnya nanti terakhiran saja, karena kalau dimasukkan pengalaman saya, ngitungnya jadi negatif nanti positif, positif kali negatif kali negatif, terus kayak gitu. Perasaan kadang bisa jadi terjadi seperti itu, jadi gampang salah tanda. Jadi saya taruh depan saja, biar tidak terbulak-balik hitungannya gitu. Nah, kalau negatif yang ini rumus saja, substitusi batas atas, dikurangi fungsi yang telah disubstitusi batas bawahnya. 0 pangkat 4 per 12, 0. Min 1 pangkat 4, 1. Oke, sehingga 1 per 12. Di sini dengan fungsi yang sama ya, karena fungsinya sama, batasnya saja yang berbeda. Batas atasnya 2, batas bawahnya 0. 2 pangkat 4, 16. 0 pangkat 4, 0 per 12, sehingga di sini 0. Lalu kita sederhanakan di sini menjadi min 1 per 12 ditambah 16 per 12. Oke. Nah, ini contohnya dari salah. Kesalahan. Oh, tidak. Ini perhitungan udah benar. Saya pikir salah. Ini negatif 1 per 12. Fungsi yang ini dikalikan negatif sehingga positif. Ini positif. Oke. Kita buka kurung sehingga 1 per 12 ditambah 6 per 12 menjadi 17 per 12 yang hasilnya adalah 1,42. Seperti itu. Kalau seperti itu. Selesai. Ada contoh berikut. Sepertinya contoh ini nanti saja. Oke. Seperti kita ini bahas singkat dulu, nanti di bawah habis setelah sholat Isya kita mencari soal, ini sudah ada soalnya, kurvanya tetapi soalnya belum ditulis, soalnya adalah 1/8 X pangkat 2. Nanti kita akan membuat contoh soal yang ini, di sini. Sekarang kita bahas ini dulu karena sudah mau Isya. Kita istirahat terlebih dahulu nanti. Oke, kita lanjutkan. Contoh berikut adalah contoh untuk membandingkan berbagai penggunaan penambahan interval. Di sini, ini contoh ini bukan sebagai bukti, tapi hanya contoh saja.
di mana kesalahan kalau kita langsung saja. Maksudnya apa? Langsung apa nih? Jadi ada 2 contoh pengerjaan. Ini dari gambar di atas fungsinya X pangkat 1/3 dengan batas bawahnya -1 dan batas atasnya 8. Ini gambar nih yang ada warna merahnya, ini adalah yang kita hitung. Yang contoh yang pertama ini yang benar, ini ada keterangan benar di sini. Di sini diketahui bahwa -1 sampai 0 itu daerahnya di bawah sumbu X sehingga dipisahkan. 0 hingga 8 di atas sumbu X, sehingga intervalnya dibagi menjadi 2, -1 hingga 0, dan 0 hingga 8. Seperti jawaban yang benar yang ini. Nah, kita bandingkan dengan jawaban tipe yang kedua yang salah, yaitu disatukan. -1 sampai 8 langsung hitung. Nah, di sini, ini hitungannya normal, seperti biasa. Seperti biasa dilanjut. Oke, kita singkat saja hasilnya 12,75. Oke. Tetapi hitungan yang salah, Pak, itu lebih mudah. Iya, terlihatnya lebih mudah, tapi salah. Oke. Integral dari X pangkat 1/3 dapat sampai sini ya. Lalu kita substitusikan batas atasnya 8, batas bawahnya -1, didapat 48/4 ini. Sebentar, ini kenapa ada muncul negatif di sini? Oke, ini salah. Sebentar, saya perbaiki. Ini salah, kesalahan teknis. Oke, maaf. Dan kalau misalnya negatifnya di luar, ini membenarkannya gampang untuk diperbaiki. Nah, didapat hasilnya 12,25. Hasil yang aslinya 12,75 hasil hitungan yang ini. Beda jauh. Bedanya 1,5, sehingga lumayan 1,5 itu galatnya sangat besar, 1,5 cara hitungan. Oke, ini untuk sesi pertama, sesi kedua nanti kita contoh soal yang ini. Semoga terburuk yang ini, karena di sini akan mencoba ada beberapa di sini. Di sini nanti saya bikin ini kurvanya normal yang tanpa dipotong, tidak harus dipotong 0 sampai 6. Yang pertama kita mengerjakan tanpa penambahan, yang kedua penambahan dengan intervalnya seperti ini. B di antara C-nya, nilai C-nya itu di setelah B. Untuk yang selanjutnya nilai C-nya, nilai B-nya yang di tengah, batas tengah pemotongannya, itu nilainya lebih besar dari C. Yang selanjutnya C-nya kurang dari A. Apakah jawabannya sama? Don't go anywhere, stay tune on this channel. Nggak ada, saksikan video berikutnya. Oke, seperti itu. Itu untuk sesi pertama. Saya screenshot dulu. Nah, sampai ini, jika ada yang ditanyakan, boleh. Tapi nanti dibahasnya setelah sholat. Oke. Ya, ada yang ditanyakan sebelumnya?